Nanti dulu sih biar saya PGRI
Terus kan harus bicara.
Ade, cobaan Pak Ade, ngono kok gak kena coba Ade. Jadi walaupun kalian semua ini nanti kita kurang wakil deh. Tes, 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 tes.
Nek wis sampe ditransfer kowe durung motong, durung gawe potongan. Iku Mbak, itu Mbak, apa jenenge? Kita mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Jombang, yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, yang terhormat seluruh kepala sekolah SMA dan SMK se-Jombang atau yang mewakili yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi tahun 2026 melalui Zoom Meeting. Izinkan saya memandu jalannya acara pada kesempatan siang hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan membawa manfaat bagi kita semua. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala BPS Kabupaten Jombang. Yang ketiga, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang keempat, praktek pengisian bersama kuesioner SE 2026. Yang kelima, penutup. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Jombang kepada yang terhormat Ibu Mauna Sri Wahyuni. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara saya aman ya? Aman, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang, Bapak Eko. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati juga Bapak Sekdis, ini Pak Kulil, mudah-mudahan ada hadir di sini. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK se-Kabupaten Jombang atau yang mewakili yang saya hormati, teman-teman kami dari BPS yang kami banggakan dan kami sayangi. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul atau kita bertemu dalam satu layar ya dalam pengisian bareng Sensus Ekonomi 2026. Bapak Ibu sekalian, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kepala Cabang Dinas Pak Eko telah berkenan kita mengadakan misi bareng seluruh SMA SMK se-Jombang dalam upaya kita percepatan pengisian dokumen Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jombang ini. Matur nuwun Pak Eko atas kesediaan jenengan, Pak Ulil juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan secara ringkas saja atau singkat saja bahwa Sensus Ekonomi di Jombang ini kan kita sudah mulai di bulan Juni yang lalu ya, pertengahan Juni yang lalu, baik di rumah tangga atau keluarga maupun di seluruh pelaku usaha termasuk sekolah di dunia pendidikan ya. Semua itu masuk di dalam rangkaian atau masuk di dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 ini. Nah, semuanya itu pengisian di dalam kelembagaan, organisasi, kita punya cara namanya ngisi bareng. Ngisi bareng ini dalam rangka mempercepat Bapak Ibu sekalian. Nanti teknisnya teman-teman saya akan menyampaikan. Jadi kita mempercepat pengisian barang ini meskipun nanti teman-teman saya yang mitra statistik yang nanti ke lapangan atau mencari data itu tetap keliling ya, tetap datang ke sekolah-sekolah panjenengan semua, tapi tidak menanyakan lagi, hanya konfirmasi saja datanya. Apakah ini benar dan juga nanti akan foto saja dan juga tagging ya, tagging usahanya itu saja. Sementara data panjenengan nanti akan diinput langsung di dalam aplikasi petugas kami. Jadi sehingga waktu yang kita butuhkan di bulan Juli ini untuk seluruh pelaku usaha secara sekolah-sekolah ya, ini bisa kita selesaikan lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh pusat ataupun
provinsi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari SMA SMK mohon kesediaannya nanti mengikuti bagaimana cara pengisiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan beberapa data untuk diinput di dalam kuesioner kita ini nanti ya. Nanti linknya dalam pengirimannya nanti teman-teman kami akan menyampaikan. Intinya adalah kita sama-sama ini mensukseskan program nasional supaya nanti apa? Supaya data yang kami kumpulkan ini, BPS kumpulkan di sensus ekonomi ini bisa nanti sebagai barometer ya, sebagai barometer ataupun sebagai database di dalam pembuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pusat ke depannya. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, panjenengan nanti ini ada pengisian sekolahnya saja. Artinya keberadaan sekolahnya, kondisi sekolahnya seperti apa. Namun selain ini teman Bapak Ibu kan juga mendata sebagai penduduk Indonesia. Itu nanti juga diisi sebagai apa namanya? Keluarga gitu ya. Nanti itu juga akan diisi. Selain sekolah juga kita juga mengisi atau didatangin oleh petugas kita sebagai keluarga yang ada di Jombang khususnya. Mungkin itu pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas ketersediaannya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita upayakan bersama ini nanti bisa dipantau oleh pimpinan daerah ya, ke Abah Bupati, Bapak Sekda, dan juga provinsi ya. Itu nanti kita punya dashboard yang bisa dipantau oleh kepala-kepala daerah yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga bisa dilihat bagaimana progres Kabupaten Jombang terhadap penyelesaian sensus ekonomi saat ini. Walaupun pada dasarnya sensus ekonomi itu sampai Agustus Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk organisasi, dinas dan sebagainya kita selesaikan di bulan Juli ini. Dan harapan saya kalau Bapak Ibu ini ada datanya gitu ya, kita tidak sampai 3 hari itu selesai sebetulnya. 1 jam selesai kalau ada datanya. Dan data yang dikumpulkan ini adalah data kondisi 2025 Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau sudah melaporkan kondisi sekolahnya, insya Allah itu tinggal input saja. Tidak perlu mencari-cari yang lainnya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, Pak Ulil, dan Bapak Ibu semua dari Sekolah SMA SMK. Mohon maaf nanti di dalam penyelenggaraan masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kolaborasi yang kita bangun ini mudah-mudahan juga berdampak untuk Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Dan nanti akan dipandu oleh teman-teman saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala BPS Kabupaten Jombang atas arahan dan sambutan yang telah diberikan. Masuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Eko Rejo Sunaryanto, waktu dan layar kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala BPS Jombang yang saya hormati, Pak Kasubag TU, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman operator mungkin yang hadir di ruang ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan informasi baru berkait dengan sensus ekonomi 2026 yang hari ini akan kita terima informasinya dari Ibu Kepala BPS dan tim semuanya, yang mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan lancar. Yang kedua, barangkali ini merupakan hal yang berkesan baru meskipun bukan baru, karena dari Ibu Kepala BPS dan tim kemarin, kami sudah ngobrol kemarin sore, kapan ini cabang dinas pendidikan se-Kabupaten Jombang ini bisa dilibatkan ini. Akhirnya ya sudah kita selesaikan minggu ini, Jumat, Kamis, akhirnya ya sudah, Rabu, oke selesai. Nah ternyata sekali lagi Ibu, Bapak, teman-teman SMA, SMK, SLB juga termasuk Ibu Kepala BPS yang juga masuk di ruang ini seharusnya, tapi nanti mungkin bisa didudukkan. Ini menjadi hal yang berkesan baru, sejatinya juga tidak, karena informasinya kemarin yang kami terima, sensus ekonomi untuk kelembagaan ini 10 tahun sekali. 10 tahun sekali itu seakan-akan sensus ekonomi ini tidak pernah ada. Ini
rutin dilakukan. Nah, tentu Bapak Ibu teman-teman dari sekolah-sekolah yang up to date, yang valid, yang data-data itu data kekinian, yang insya Allah ini nanti akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk para pemangku kepentingan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Tentu pengambilan kebijakan selanjutnya nanti pasti berorientasi kepada peningkatan layanan masyarakat. Nah, kalau misalnya orientasi akhirnya adalah peningkatan layanan masyarakat, tentu kita juga butuh data yang betul-betul lengkap. Kemudian pengambilan kebijakan nanti mungkin akan diambil secara komprehensif oleh pemerintah yang berwenang untuk mengolah data ini, dan insya Allah orientasi optimalisasi layanan itu nanti pasti berangkat dari data yang panjenengan sampaikan semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Ibu Kepala BPS Jombang atas kerjasamanya. Insya Allah teman-teman tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan ini, sehingga ketika panjenengan nanti berkunjung ke lembaga-lembaga di bawah naungan kami, ini bisa segera dilaksanakan. Kemudian kita tinggal, insya Allah nanti kebermanfaatannya bisa kita rasakan pada masa-masa berikutnya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala BPS dan tim yang luar biasa. Teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan berjalan lancar dan insya Allah berkah manfaat untuk kita semua. Itu saja, matur nuwun sanget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang atas sambutan dan dukungan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tata cara pengisian kuesioner sensus ekonomi tahun 2026. Kepada tim dari BPS dipersilahkan. Tes, suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar nggak, Cing? Ya, izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi Andriani yang akan memandu Bapak Ibu pada siang hari ini untuk melakukan pengisian dokumen sensus ekonomi 2026. Minta tolong di share screen. Nih. Ya, izin Bapak Ibu sambil menunggu share screen, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan dokumen masing-masing, ya? Bisa, Kak. Share screen nih. Oke. Bentar, bentar. Ya, Kak, share screen nih. Hmm? Aku stop. Izin Bapak Ibu, kami mulai ya. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili ya, untuk SMA, SMK dan SLB yang dalam acara siang ini dokumen sudah kami kirimkan dalam bentuk PDF ya, makanya bisa di download dan digunakan untuk mengisi. Untuk kuesioner SE 2026 Bapak Ibu, ini ada yang pertama ada blok 1 keterangan umum warga, ini untuk sekolah tidak usah mengisi ya. Kita langsung ke blok 2. Blok 2 itu keterangan usaha atau perusahaan, di mana ini ada rincian pertama Bapak Ibu itu provinsi. Minta tolong Bapak Ibu tulis provinsi,
Yang di kotak tidak usah diisi nih Bapak Ibu, itu adalah kode yang akan kami isi sendiri. Nanti yang provinsi diisi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, kecamatannya sesuai dengan wilayah sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang rincian 4 itu kelurahan atau desa. Kemudian yang 5 itu nama dan nomor SLS. Nama dan nomor SLS ini Bapak Ibu isi dengan eh, rincian RT, RT berapa, RW berapa, dusun apa. Makaten nggih. Yang rincian 5 itu diisi RT, RW, dusun. Untuk rincian 6 dan 7 tidak usah diisi, Bapak Ibu dikosongi saja. Sampai rincian 1 sampai 5 apakah sudah jelas Bapak Ibu? Eh, i- Next ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian yang isian rincian 8 itu nama dan alamat usaha perusahaan. Untuk rincian 8A itu nama usaha atau perusahaan, itu nama sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang B itu nama komersialnya Bapak Ibu. Nama nama yang dikenal oleh masyarakat. Kalau nama komersialnya tidak ada, silahkan diisi yang rincian 8A disalin di rincian 8B. Nah, kemudian yang C itu alamat usaha atau sekolah masing-masing. Kemudian di C ini juga ada RT. Eh, RT ini 3 digit nih Bapak Ibu. Kalau RT 1 mohon dituliskan 001. Kemudian RW itu juga 3 digit. Kemudian ada kode pos. Kemudian ada nomor telepon di mana yang ada kode areanya Bapak Ibu. Ini yang nomor telepon kantor ya Bapak Ibu, yang nomor telepon kode areanya 0321 kalau ada. Kemudian eh, email, kemudian homepage atau website, kemudian ada nomor HP atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Kemudian kita next ke rincian 8D. Ini ditanyakan tentang jenis kawasan beroperasinya di mana sekolah Bapak Ibu berada. Untuk D ini Bapak Ibu, rincian 1-2, kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, itu tidak boleh dipilih ya karena di Jombang tidak ada Bapak Ibu. Kemudian yang rincian 3 itu stasiun, yang rincian 4 bandara, yang 5 pelabuhan, 6 terminal, 7 rest area jalan tol, yang 8 itu kawasan sentra ekonomi perdesaan atau kelurahan. Kalau kawasan sentra ekonomi perdesaan ini Bapak Ibu ini semacam, kalau Bapak Ibu tahu itu yang di daerah Tanggulangin itu Bapak Ibu, yang desa Tanggulangin di mana ada produksinya, ada pemasarannya, ada ekspedisinya. Nah, itu terintegrasi jadi satu. Di Jombang tidak ada nggih. Nanti bisa ke rincian 9 itu kawasan usaha lainnya. Kalau usaha atau sekolah Bapak Ibu ini ada di wilayah misal di daerah pasar atau di ruko atau daerah wisata gitu nggih. Kalau di luar 1 sampai 9 silahkan dipilih yang kode 10 di luar kawasan. Nanti untuk rincian D ini silahkan dilingkari saja nih Bapak Ibu. Kemudian yang rincian E itu tidak usah diisi nih Bapak Ibu karena itu hanya akan terisi ketika D-nya rincian 1 atau 2. Kemudian rincian 9A. Rincian 9A eh, ini tidak usah diisi Bapak Ibu, rincian 9A sama B tidak usah diisi. Kemudian kita langsung ke 10A. Apakah sekolah Bapak Ibu memiliki NIB, nomor induk berusaha? Tinggal dilingkari iya atau tidak. Ketika sekolah punya nomor induk berusaha, silakan yang B ditulis nomornya, nggih. Bagaimana kalau tidak punya? Maka silahkan yang A itu dipilih tidak. Kemudian Bapak Ibu akan memilih alasannya di rincian 10C. Alasan utama tidak memiliki NIB. Silahkan dipilih salah satu, nggih. Salah satunya yang rincian C1 itu
karena masih dalam proses membuat NIB. Kalau yang C2 itu merasa pengurusan NIB itu rumit. Kemudian yang C3 itu tidak memerlukan NIB. Yang rincian C4 itu tidak tahu tentang NIB. Sedangkan rincian C5 itu lainnya. Mohon kalau memilih lainnya untuk dituliskan kenapa. Lainnya ini berarti alasannya selain 1 sampai 4. Kemudian rincian 11A itu menanyakan status badan usaha dari sekolah Bapak Ibu. Ada 13 pilihan yang bisa dipilih, nggih, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan badan usaha masing-masing sekolah. Yang 1A, 11A1A itu bentuknya perseroan. Kemudian yang 1B itu perseroan perorangan. Yang 2 itu yayasan. Yang 3 koperasi. Yang 4 dana pensiun. Yang 5 perum atau perumda. Yang 6 BUM desa. 7 itu persekutuan komanditer atau CV. Yang 8 itu persekutuan firman. Yang 9 persekutuan perdata. 10 kantor perwakilan luar negeri. 11 badan usaha luar negeri. 12 badan usaha lainnya. 13 bukan badan usaha. Kalau memang sekolah Bapak Ibu tidak memiliki badan usaha dari 1 sampai 12, silahkan dipilih rincian 13, bukan badan usaha. Kemudian untuk rincian 11B dan C ini Bapak Ibu ini hanya akan terisi ketika 11A-nya nanti kodenya 3 atau koperasi. Eh, Kemudian yang B itu kalau terpilih koperasi nih Bapak Ibu itu akan menanyakan tentang apakah dia koperasi eh, Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang C itu jenis layanannya, apakah dia open loop atau closed loop. Kalau sekolahan tidak terpilih kode 3 nih Bapak Ibu nih. Kemudian yang 11D itu ditanyakan apakah sekolah Bapak Ibu memiliki laporan atau catatan keuangan. Iya atau tidak. Next. Yang 12 itu menanyakan tentang penanggung jawabnya Bapak Ibu. Siapa penanggung jawab di sekolah tersebut? Di sini berarti Bapak Ibu kepala sekolah nggih, silakan dituliskan namanya siapa. Kemudian yang 12B itu menanyakan jenis kelamin penanggung jawabnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian umurnya yang C. Dan yang D minta tolong diisikan nomor induk kependudukannya dari penanggung jawab sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang 13A sampai rincian 12 apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ataukah sudah jelas atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut? Masih aman? Kalau aman saya lanjutkan nggih. Nah, rincian 13 ini menanyakan kegiatan utama dan produk utama perusahaan. 13A ini menanyakan kegiatan utama perusahaan. Kalau Bapak Ibu adalah sekolah, maka nanti bisa dituliskan di sini adalah jasa pendidikan menengah ke atas gitu nggih. Jasa pendidikan menengah ke atas swasta atau jasa pendidikan menengah ke atas negeri. Silakan ditulis seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang B itu B1 yang pertama, apakah memproduksi barang di lokasi ini? Apakah memproduksi? Tidak, nggih, Bapak Ibu. Nanti B1 dipilih tidak. Kemudian B2, apakah menyediakan layanan makan minum? Sekolah kan, Bapak Ibu, nggih. Berarti jenengan pilih tidak. Nanti apakah yang B3 melakukan penjualan barang? Nanti itu juga jenengan pilih tidak. Dipilih tidak. Yang B4 salah satu aktivitas yang dilakukan, silahkan Bapak Ibu pilih yang pilihan 1, jasa. Jadi nanti yang B1 tidak, B2 tidak, B3 tidak, B4-nya dipilih jasa. Setelah B4 terisi jasa, untuk yang C sama D itu dilewati mawon, tidak usah diisi untuk jasa pendidikan.
Kemudian kita lanjut ke rincian yang F. Produk utamanya yang dihasilkan apa? Nanti Bapak Ibu bisa tulis seperti kegiatan ya. Kegiatan utamanya tadi, produknya apa? Bapak Ibu kan menyediakan jasa pendidikan, jadi silakan ditulis jasa pendidikan menengah ke atas swasta atau jasa pendidikan sekolah menengah ke atas negeri, gitu nih Bapak Ibu nih. Untuk kode KBLI nanti kami isikan sendiri saja untuk kode KBL-nya Bapak Ibu. Kode KBLI-nya kalau mau ditulis bisa nggih. Sebentar kami carikan dulu. Untuk jasa pendidikan menengah yang sekolah menengah atas umum untuk pemerintah, KBLI-nya 85315. Sedangkan untuk pendidikan menengah atas umum swasta 85316. Itu yang SMA nggih. Yang untuk pemerintah itu 85315, untuk yang swasta 85316. Sedangkan untuk yang kejuruan, untuk SMK kejuruan, kalau pendidikan menengah kejuruan umum pemerintah itu 85321. Kemudian kalau yang SMK swasta itu 85322. Mohon diulang Ibu, terlalu Nggih. cepat. Oh nggih Bu. Yang mana Ibu? KBLI nggih Bu. Saya ulangi nggih Bapak Ibu untuk KBLI yang SMA. Kalau SMA negeri itu 85315. Kemudian SMA swasta 85316. Kalau SMA yang keagamaan Islam itu 85317. Kemudian kalau yang untuk SMK-nya, SMK kalau SMK negeri KBLI-nya 85321. Untuk yang SMK swasta 85322. Untuk pendidikan SMK kejuruan keagamaan Islam 85323. Mohon maaf Ibu, untuk Nggih. SLB, KBLI-nya Untuk SMP, SLB, oh Sekolah Luar Biasa. SLB, Iya. nggih. SLB nanti kami carikan nggih Bu. Bentar Bu. Sekolah setingkat apa nggih Bu yang SLB-nya itu Bu? Kami jenjang kami ada dari SD sampai SMA, Ibu. Oh, dari SD sampai SMA nggih. 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 Untuk SLB nanti kami carikan dulu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, siap Ibu. Nggih. Nggih. Kemudian atau nanti ini aja Bapak Ibu dikosongi dulu saja. Nanti kami yang akan mencarikan ketika menginput nggih. Nggih, Ibu. Nggih, enggak apa-apa. Untuk kategori lapangan usaha make bisa dipilih itu ditulis QQ Bapak Ibu. Yang H itu kodenya Ki untuk semua sekolah. Kemudian yang rincian I ini enggak usah diisi nih Bapak Ibu. Ini khusus untuk jasa akomodasi. Jadi yang I tidak usah diisi. Kemudian kita lanjut ke rincian 14A. Ini ditanyakan jaringan usaha dari sekolah Bapak Ibu. Yang kode 1 itu kalau sekolah Bapak Ibu adalah tunggal. Yang kode 2 itu kalau kantor pusat. Kalau 3 itu cabang.
4 itu perwakilan, 5 itu pabrik, 6 itu unit pembantu atau penunjang. Jadi silakan dipilih ya Bapak. Kalau memang tidak ada cabang, tidak ada kantor pusat, berarti nanti sekolah Bapak Ibu adalah kodenya 1 tunggal. Kemudian oke, untuk yang selanjutnya eh, rincian 16 Bapak Ibu ini menanyakan tentang apakah perusahaan Bapak Ibu menggunakan internet dalam menjalankan usaha. Untuk sekolah Bapak Ibu semuanya ini ya Bapak Ibu ya sudah ada internetnya nggih, pakai WiFi di sekolah nggih untuk kegiatan usahanya nggih. Nah, ini kalau memang memakai internet untuk kegiatan usaha sekolah Bapak Ibu, silakan dipilih apakah eh, iya atau tidak, dipilih iya. Yang kode 1 silakan dilingkari. Kemudian yang rincian 16B, tujuan internetnya itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama B1 itu menerima pesanan barang atau jasa. Ini kalau sekolah Bapak Ibu juga menerima penerimaan murid melalui sistem online, apa ya, PBDB ya Bapak Ibu ya, penerimaan peserta didik barunya juga menerima pendaftarannya via online, maka ini bisa diisi iya. Kemudian yang B2 itu memproduksi barang dan jasa. Barangkali dalam pembelajarannya Bapak Ibu dalam menyelenggarakan jasa pendidikan juga menggunakan internet dalam penyampaian pelajaran. Barangkali ada kegiatan eh, pelajaran yang dilakukan via Zoom atau via eh, Google Meet gitu nih Bapak, itu bisa dipilih ya. Kemudian yang B3 itu distribusi barang atau jasa. Yang B4 membeli bahan baku online. Jadi kalau membeli eh, misal modul mengajar atau barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa pendidikannya Bapak Ibu di sekolah itu melalui aplikasi online, misal beli di Tokopedia atau lewat Shopee atau lewat website resmi penyedia jasa, itu bisa dipilih iya. Kemudian yang B5 itu untuk promosi. Nah, untuk promosi ini biasanya nih ya Bapak Bu, ini kan tahun ajaran baru, biasanya membuat flyer ataupun poster atau eh, promo-promo yang bisa dipasang di status WA ataupun di Instagramnya sekolah atau media sosialnya sekolah gitu nih kan Bapak Ibu, untuk mempromosikan sekolah panjenengan, kemudian untuk memperkenalkan sekolah panjenengan sehingga masyarakat tertarik untuk anaknya bersekolah di sekolah panjenengan. Nah, itu bisa masuk ke B5 promosi iya. Yang B6 ini lainnya Bapak Ibu, selain 1 sampai 5 misal sekolah ingin mencari metode-metode yang bisa digunakan dalam memberikan pelajaran secara intensif kepada muridnya melalui mencari mesin pencari di Google atau menggunakan media-media di internet itu mencari bahan-bahan materi-materi atau contoh-contoh RPP, itu bisa masuk di B6. Iya. Kemudian yang C Bapak Ibu itu mengenai apakah sekolah Bapak Ibu memanfaatkan teknologi digital artificial intelligence AI, Internet of Things, Big Data, printer 3D, blockchain ataupun cloud computing. Contoh sederhananya Bapak Ibu, kalau data-data sekolah panjenengan disimpan di Google Drive, itu berarti sudah menggunakan Bapak Ibu, karena Google Drive itu masuk di cloud computing. Atau ketika Bapak Ibu mengajar ataupun operator menggunakan Canva, ChatGPT untuk membuat brosur, flyer, ataupun pengumuman-pengumuman, itu berarti sekolah Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi digital artificial. Itu bisa dipilih, iya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan diteruskan sama
rekan saya, Pak Abe. Pak Abe, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, udah dengar? Oke, Bapak Ibu saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Devi. Kita lanjutkan ke rincian 17A. Apakah usaha atau perusahaan ini memproduksi barang jasa yang ramah lingkungan? 1, jika ya seluruhnya. 2, ya tapi sebagian. 3, tidak sama sekali. Jadi contohnya kalau sekolah Bapak Ibu menggunakan ini, di sini lampu hemat energi, atau panel surya, nah, atau biogas, nah ini atau kendaraan ramah lingkungan, nah ini berarti Bapak Ibu menggunakan yang ramah lingkungan. Bisa dipilih seluruhnya, semuanya atau sebagian. Kalau tidak menggunakan berarti kode 3. Kemudian yang 17B, Bapak Ibu, apakah usaha perusahaan ini menggunakan input untuk tujuan perlindungan lingkungan? Nah, 1 ya, 2 tidak. Ini maksudnya kalau pengeluaran atau pengelolaan pembersihan limbah sampah atau pengendalian polusi udara di dalam sekolah panjenengan berarti ya. Kemudian rincian 16 Bapak Ibu, apakah usaha perusahaan ini menggunakan produk karya seni sastra, desain atau teknologi atau warisan usaha. Jadi baik di perusahaan sendiri maupun produk pihak lain. Nah, ini contohnya di bawah ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa contohnya produksi karya seni itu lukisan, patung, kerajinan, musik, kemudian contoh sastra itu puisi, cerpen, novel, kemudian contoh desain ada arsitektur, contoh produk teknologi, produk software, aplikasi digital, contoh produk versi itu adalah makanan tradisional, peralatan nasional, dan obat tradisional yang lain. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu menggunakan itu berarti ya, tapi kalau tidak berarti kode 2. Kemudian rincian 11 ini ditanyakan jika memang khusus untuk eh, perusahaan yang BPJH Bapak Ibu. Jadi apa eh, produk, jadi nanti 19A dikosong saja Bapak Ibu kan bukan BPJH dan jasa ya, jadi nggak usah ditanyakan, lewati saja. Kemudian juga rincian 20 tanyakan untuk yang BPOM, jadi eh, karena sekolah Bapak Ibu tidak menggunakan izin BPOM maka tidak perlu kan jasa, lewatin saja 20. Kemudian, nah ini tadi, jadi ini juga untuk usaha yang bermitra dengan koperasi. Apakah perusahaan Bapak Ibu sekolah itu ada nggak bermitra dengan koperasi Desa Merah Putih? Jika ya, kode 1, ya tidak, kode 2. Kemudian, nah ini, apakah usaha ini terlibat program MBG? Nah ini kan sekolah-sekolah udah dapat bantuan MBG ya, beberapa sekolah. Nah, kalau memang sekolah Bapak Ibu mendapat MBG maka ya, tapi kalau tidak ya tidak. Tapi ada sebagai apa? Sebagai SPPG-nya atau terlibat sebagai suppliernya. Ini SPPG ya, yang supplier ini yang bahan bakunya. Nah, berarti nanti Bapak Ibu kode 3, penerimaan manfaat sekolah, puskesmas itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih kode 3 sebagai penerimaan manfaat MBG. Kalau sekolah Bapak Ibu eh, menerima MBG. Tapi kalau tidak, maka kode 5 Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang eh, mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke rincian 23?
Ya sebaiknya memang di print dulu, nanti diisi langsung enak Bapak Ibu. Begitu selesai Zoom langsung lengkap terisi. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke rincian 23. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau 23 ini ditanyakan jika apa namanya usaha Bapak Ibu melakukan pembelian, penjualan bukan produk Indonesia pada 1 Mei 2004 sampai 31 Agustus. Artinya kalau sekolah Bapak Ibu pernah melakukan ijazah, kan ijazah ya, atau kemudian bahan eh, pada warga negara asing bukan Indonesia, maka pembeliannya apa? Dan bisa kalau buku, kalau Bapak penjual jasa atau jasa, ya, mau tidak, tidak. Ini eh, jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, periodenya 1 Mei 2024 sampai 31 Agustus 2026. Ya. Jadi disebutkan bahwa bukan penduduk adalah orang yang berada di luar Indonesia. Oke. Kemudian, nah ini yang rincian 24 Bapak Ibu, ini untuk melihat jumlah tenaga kerja di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini adalah kalau Bapak Ibu nanti ini ada keterangan sini, sekolah ini beroperasinya mulai tahun 2006, maka nanti isiannya rata-rata per bulan di tahun 2006. Tapi kalau saya yakin Bapak Ibu mungkin sekolahnya ini sudah beroperasi sebelum tahun 2006, nanti Bapak Ibu kalau usaha sekolahnya itu operasinya sebelum tahun 2026, maka nanti diisikan pekerja per 31 Desember 2025. Nah, gitu. Jadi mungkin bagian operator atau bagian tata usaha paham. Jadi yang diisikan adalah pekerja per 31 Desember. Saya yakin pasti ada ya pembukaannya untuk pekerja. Karena mengangkut bos ya gitu. Nah, pekerja laki-lakinya beberapa orang, B1 pekerja perempuan per orang. Jadi totalnya harus sama dengan jumlah pekerja. Nah, di sini ada A2, pekerja tidak dibayar. Tidak dibayar itu berarti eh, mungkin semua ya di situ dibayar. Ya, saya tidak ada pekerja tidak bayar, tidak ada di sini karena sekolah yang dibayar semua ya. Ada tunjangan gurunya, ada gajinya dan sebagainya. Jadi ini diisikan sesuai dengan kondisi 31 Desember 2025. Kemudian rincian 25 Bapak Ibu tinggal mengisikan tahun berapa sekolah Bapak Ibu mulai beroperasi secara komersial. Nah, ada 4 digit ya. Silakan diisi di kotak. Kemudian kita lanjutkan ke rincian 26. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan apa namanya catatan pembukuan laporan keuangan sehingga nanti bisa langsung mengisi. Jadi 26 ini hanya, jadi ada rincian di atas ini kata-kata Bapak Ibu diingat bahwa rincian 26 sampai 29 ini hanya ditanyakan jika usahanya komersialnya sebelum tahun 2026. Berarti saya yakin rata-rata Bapak Ibu belum tidak sekolah baru ya. Jadi kalau memang sekolah Bapak Ibu itu operasinya pada tahun 2026, ini kosong. Jadi ini 26-29 itu diisi jika operasi usaha komersialnya sekolah ini sebelum tahun 2026. Jadi diisikan total upah gaji, jaminan sosial pegawai dan sebagainya. Dan ini ada di laporan keuangan Bapak Ibu dari pos itu ya. Nah, biaya produksi, jasa, kemudian pembelian barang-barang terjual, kemudian biaya operasional, listrik, air, gas, internet, biaya non operasional. Nah, silakan semua diisi sesuai dengan yang ada di dalam laporan keuangan pembukuan di bagian usaha ya, Bapak Ibu. Ini tadi harusnya memang Bapak Ibu sudah menyiapkan data-data laporan keuangan dari sekolah masing-masing sehingga gampang mengisinya. Sampai sini Bapak Ibu sampai rincian
26 sampai F. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke rincian 27. Nah, 27 ini jadi nilai produksi atau punya jasa Bapak Ibu dari sekolah berapa total nilai produksinya? Misalnya jasa pendidikan disampaikan karena kemudian pun pendapat lainnya yang dijelaskan dari sekolah itu berapa, totalnya berapa. Ini juga mungkin harus ada dari laporan keuangan, catatan di tata usaha ya Bapak Ibu. Nah di D ini kalau Bapak Ibu menggunakan online, berapa sih pendapatan? Kalau memang ada pendapatan dari sekolah yang dihasilkan dari usaha online. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu memberikan jasa khusus online membuka gitu bagi murid-murid sekolah, nah itu berarti ada online. Kemudian rincian 28 Bapak Ibu, nah nilai aset tanah bangunan dari sekolah Bapak Ibu per 31 Desember 2025 diisikan sesuai sekolahnya. Jadi nilai aset tanah dan bangunan pada tahun berapa? Nilai aset selain tanah dan bangunan, mungkin punya aset lain, contohnya aset apa? Selain tanah dan bangunan ya, Bapak Ibu yang digunakan dalam apa? Pendidikan, usaha pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk C, total aset, kemudian C1 disuruh Bapak Ibu tinggal milih jika jika kurang dari 500 juta, 2 antara 500 juta sampai 1 miliar, kemudian kode 3 1 miliar sampai 5 miliar, kode 4 5 miliar sampai 10 miliar, kode 5 10 miliar. Tuh. Ini jika Bapak Ibu nominal tidak bisa mengisikan. Tapi saya yakin ada pembukuan ya Bapak Ibu yang lengkap ya sekolah itu karena bertanggungjawaban ke eh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, luas tanah dari bangunan Bapak Ibu berapa meter persegi? Nah, luas sekolah Bapak Ibu yang digunakan semuanya yang dikuasai dalam melaksanakan kegiatan di sekolah itu. Kemudian 29, nah ini adalah kalau sekolah itu ada mungkin modal usahanya yayasan swasta ya, ada apa namanya persentasenya, tapi kalau memang pemerintah berarti 100% pemerintah. Tapi kalau swasta kan ada mungkin ada pribadi, ada lembaga non profit, berapa persen dan sebagainya. Kalau ada asing, itu dari swasta. Kalau pemerintah semua persen, Bapak Ibu yang swasta, pemerintah negeri berarti modalnya semua dari 100%. Tapi kalau yang swasta mungkin ini bervariasi tergantung kondisi dari kepemimpinan modal di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tadi yang 26 sampai 29 itu untuk yang beroperasi sebelum tahun 2026. Nah, ini kebalikannya. Rincian 30 sampai 33 ini hanya ditanyakan untuk perusahaan atau sekolah yang beroperasi pada tahun 2026. Nah, beda. Jadi sama isiannya Bapak Ibu. Jadi kalau semua di sini panjenengan semua ada sekolah yang sudah beroperasinya di sebelum tahun 2026, maka 30 sampai 33 dikosongkan. Semua isinya sama. Rincian sama dengan tadi. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Sampai rincian 33. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini selesai Bapak Ibu. Sebentar. Nah, kalau memang Bapak Ibu tadi udah ngeprint kuesionernya, isi selesai sudah. Sampai 33. Jadi yang blok
34 nggak usah karena ini untuk responden keluarga. Jadi Bapak Ibu sekolah cukup rincian blok 2, rincian 33. Jadi tadi saya jelaskan kalau rincian 26 sampai 29 itu diisi jika usaha sekolah panjenengan beroperasi sebelum tahun 2026. Tapi kalau baru berarti yang terisi 30 sampai 33. Tapi kalau Bapak Ibu usahanya sebelum tahun 2026 maka rincian 30 sampai 33 kosong. Sama semua isinya cuma berbeda isiannya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin silakan kalau memang masih ada yang bingung sebelum isi. Saya yakin kalau laporan keuangan semua sudah terisi, saya yakin kalau itu ada print ya, itu PDF yang dikirimkan ke kita ke panjenengan sudah di print, nah diisi yakin selesai sekarang. Nah, tapi kalau belum di print, nah, masih reka-reka, nah itu agak susah kalau di file ya. Itu aja Mbak Desi, mungkin dibuka tanya jawab Mbak Desi, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus ya untuk penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan untuk rincian-rincian tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Mengingatkan kembali nggih, monggo mengisi daftar hadir sudah kami kirimkan di kolom chat nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Mbak Desi ini nanti mereka setelah ngisi dikirim ke BPS atau gimana? Nanti akan saya ini Pak, saya share apa tuh namanya link nggih, link untuk mengupload setelah pengisian Oh, kuesionernya gitu. Pak. Iya, iya. Diumumkan Mbak Desi biar ya. Ini ada pertanyaan Iya. Kirim link daftar link kehadiran hadirnya ya. ya. Ini ada pertanyaan Mbak Desi kayaknya untuk sekolah swasta pada poin 29 isi di mana ya Pak? Nah, itu Bapak Ibu tergantung kondisi dari sekolahan. Kalau memang itu semua modalnya dari perorangan ya semua 100%, tapi harus sebagian perorangan, ada sebagian dari pemerintah, bantuan pemerintah sebagian, modalnya ada, tapi ada publik, korporasi dari publik atau non publik monggo. Jadi kondisinya tergantung dari sekolah panjenengan itu. Modalnya saham itu ada dari mana saja. Kalau semua dari perorangan berarti ini 100%. Tadi kalau sekolah negeri kan pemerintah 100%, nggak ada yang lain ya 100%. Kalau swasta ada yang publik, korporasi atau apa bantuan sebagian dari lembaga non profit ya monggo. Nah, mungkin ada juga yang dari asing bantuan ya beda. Nah, ada kan kalau beberapa dari apa yang agama itu ada yang dari Mesir dan sebagainya. Nah, itu monggo. Kalau memang memberikan modal di usaha ini terbagi dalam beberapa A sampai F ini, monggo diisi sesuai dengan kondisi dari sekolah panjenengan gitu, ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Agus nggih. Nggih. Untuk poin 9A sekolah swasta jenis usahanya dipilih yang mana nggih? 9A, sebentar, Nggih, tadi 9A. Mbak Devi ya itu ya. Yang dijelasin Mbak Devi tadi 9A. Bentar. Oh, 9A. Jadi 9A itu kan jadi usaha perusahaan Bapak Ibu. Kalau sekolah kan berarti kan Bapak Ibu sekolahnya kan mengajarnya di dalam gedung ya Bapak Ibu. Jadi di dalam usaha ini Bapak Ibu apa namanya di dalam usaha dalam gedung ya. Intinya Bapak Ibu kan sekolah ya berarti kan mengajarnya masa pendidikannya di dalam gedung. Gitu. Berarti kode 1 Bapak Ibu yang 9A gitu ya. Gitu. Negeri maupun swasta gitu.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apa itu? Robert, Pak. Robert. Itu kayak apa ya? Bu, Sudah nggih Bapak Ibu? Jadi sebenarnya itu karena Bapak Ibu sekolahnya mengajarkan pendidikan itu dalam kelas, jadi dalam ruangan, dalam gedung ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang nggak Mungkin ada, ada lagi Bapak Ibu nggih. pertanyaan terkait pengisiannya. Assalamualaikum. Oke, monggo Bapak ada Waalaikumsalam, yang mau monggo, tanya. monggo. Halo, Kak. Ya, kate tak kongkon bener montor lagi aku montor aku kayak halo, nanti gitu turu ta. Halo. Halo, halo, halo. Mbak Desi, kalau memang nggak ada, monggo ditutup saja. Nanti diumumkan, ditunggu sampai kapan kuesionernya sekarang biar bisa diantar oleh teman-teman dari BPS. Oke, jadi Bapak Ibu untuk pengisiannya mungkin bisa dilanjutkan setelah kegiatan ini. Mungkin ada beberapa dari pertanyaan yang mungkin eh, tidak langsung bisa dijawab pada saat pengisian ini. Eh, Nanti akan kami kirimkan apa tuh namanya linknya melalui Pak Ulil untuk pengiriman dokumennya kalau sudah selesai pengisian. Jadi kemarin dengan Pak Eko untuk pengisian ini itu paling tidak selesai di minggu ini Pak, 3 hari. Jadi kalau sekarang hari Rabu kami Jumat Sabtu. Kemarin itu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai untuk yang tahun ini. Jadi biar tidak mengganggu Bapak Ibu karena di minggu depan katanya sudah sibuk sekali. Terima kasih. Sibuk kalau udah masuk sekolah, sibuk masing-masing. Mumpung hari Nggih. libur gitu. Makanya kemarin ini bisa langsung mengisi dan mungkin kalau yang dimulai apa tuh pekerja, pengeluaran pendapatan itu bisa dilanjutkan setelah kegiatan MIBAR ini. Mungkin mengingatkan Bapak Ibu karena sensus ekonomi ini ada SEB dengan Kemendagri, BPS Pusat, maka hasil hasil MIBAR ini pun nanti dipantau oleh Bupati. Kita seminggu sekali lapor ke Bupati progresnya. Nanti saya mohon supaya sekolah SMA dan SMK ini Dadikbud itu presentasinya bagus, mohon secepatnya diisi sebelum batas waktu sehingga nanti kita melaporkan ke Bupati 100% gitu, harapan saya gitu. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sesi praktek pengisian kuesioner SE 2026 Jika belum selesai pengisiannya nanti bisa dilanjutkan lagi untuk pengisiannya. Mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Monggo mengaktifkan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Baik, Bu. Berikan.
Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Ngibar Sensus Ekonomi 2026, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, serta pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pengisian kuesioner Sensus Ekonomi tahun 2026 ini yang menjadi dasar penyediaan data yang akurat untuk membangun bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap melalui kegiatan ngibar ini, seluruh peserta dapat menjadi bagian dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nantinya dapat berjalan sukses, lengkap, dan berkualitas. Apabila selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan, kesalahan tutur kata, maupun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita dukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026 demi data yang berkualitas, ekonomi yang kuat, dan Indonesia yang semakin maju. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga segera bisa mengisi lengkap dan mengirimkan kepada kami. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Abe dan teman-teman semua ya. Izin live ya.